ke Jamestown. Ketika Spanyol mulai menaklukkan kawasan Amerika Latin pada tahun 1490-an, kerajaan Inggris masih terseok-seok bangkit dari kejatuhannya yang disebabkan oleh Perang Saudara yang dikenal dengan Perang Mawar pada tahun 1455 sampai 1487. Kerajaan Inggris saat itu tidak siap merebut momen seabad setelah itu. Kerajaan Inggris saat itu tak siap merebut momentum untuk ikut-ikutan menjarah kekayaan bangsa Amerika Latin. Hampir seabad setelah itu, tepatnya pada tahun 1588, Angkatan Laut Kerajaan Inggris beruntung bisa mengobrak-abrik armada Raja Philip II yang dikirim dari Spanyol untuk menginvasi Inggris. Dan kemenangan itu telah membangkitkan gejolak politik ke seluruh daratan Eropa. Kemenangan atas armada Spanyol yang tak lebih dari keberuntungan semata, ternyata oleh pihak Inggris dimanfaatkan untuk mengukuhkan dominasi maritim mereka dan ikut berperan serta dalam gelombang penaklukan dan penindasan di berbagai belahan dunia. Jadi, bukanlah keberuntungan jika Inggris mulai menjajah kawasan Amerika Utara pada periode tersebut. Tapi sayang, sebagai pemain baru, bangsa Inggris sudah jauh tertinggal dari Spanyol. Mereka membidik wilayah Amerika Utara bahkan karena daerah itu menjanjikan keuntungan. Tapi karena memang hanya tempat itulah yang tersisa untuk mereka. Mereka membidik wilayah Amerika Utara bukan karena daerah itu menjanjikan keuntungan, tapi karena memang hanya tempat itulah yang tersisa untuk mereka. Titik-titik basah benua Amerika dengan populasi penduduk asli yang bisa dieksploitasi dan dijarah tambang emasnya sudah lama dikuasai Spanyol dan Inggris hanya kebagian sisanya. Berikut adalah catatan penulis dan pakar pertanian Inggris dari abad ke-19, Arthur Young, tentang bahan pangan yang menguntungkan. Artinya, komoditas pangan yang bisa diekspor. Secara keseluruhan, produk bahan pangan di koloni-koloni kita semakin merosot nilainya, sebanding dengan jarak daerah-daerah jajahan itu dari garis edar matahari. Di kawasan Hindia Barat, yang iklimnya paling panas, tiap penduduk bisa menghasilkan 8 pound, 12 shilling, 1 penny. Sedangkan di Amerika Selatan, mereka bisa menghasilkan 5 pound, 10 shilling, 5 pound, 10 shilling. Di kawasan Amerika Tengah, mereka bisa menghasilkan 9 shilling, 6,5 penny, sementara di Amerika Utara hanya dihasilkan 2 shilling. 6 penny per kapita. Dari sini bisa kita petik pelajaran penting, jangan menjajah daerah-daerah di belahan bumi utara. Usaha pertama bangsa Inggris untuk menaklukkan wilayah Roanoke di California Utara antara tahun 1585 dan 1587 menemui kegagalan. Mereka mencobanya sekali lagi pada tahun 1607. Beberapa saat di penghujung tahun 1606, 3 kapal Inggris yang bernama Susan, Constant, Goodspeed, dan Discovery di bawah pimpinan Kapten Christopher Newport bertolak menuju Carolina. Di bawah naungan bendera Virginia Company, kaum kolonialis itu berlayar ke Teluk Chesapeake Bay, lalu menyusuri sungai yang dinamakan James dengan mengambil nama Raja Inggris yang berkuasa saat itu, Raja James I. Pada tanggal 14 Mei 1607, mereka membangun pemukiman yang dinamai Jamestown. Meski para penumpang kapal milik Virginia Company itu semuanya orang Inggris, ternyata mereka menjiplak metode penindasan yang diciptakan oleh Cortes, Pizarro, dan de Toledo.
Mereka sudah bersekongkol untuk menangkap kepala suku setempat, menjadikan dia sandera untuk memaksa pengikutnya menyediakan makanan dan harta jarahan bagi mereka. Ada hal yang tidak disadari oleh para kolonis Inggris yang menjajakan kaki di Jamestown saat itu, bahwa mereka sedang berada di wilayah yang dikuasai oleh Konfederasi Powhatan, yakni sebuah koalisi beranggotakan sekitar 30 kelompok suku Indian yang menyatakan setia kepada Raja Wahunsunakok. Pusat pemerintahan Raja Wahunsunakok terletak di kota bernama Werowokomoko dan letaknya hanya sekitar 32 km dari Jamestown. Para pendatang itu berencana untuk melakukan survei dan mempelajari kondisi di wilayah sekitar. Kalau penduduk setempat tidak mau menyediakan bahan makanan dan tenaga kerja, setidaknya mereka bisa diajak barter. Sebagai kaum penindas, mereka tak sedikit pun terbayang untuk bekerja dan bercocok tanam sendiri. Bukan seperti itu yang dicita-citakan para penakluk dunia baru. Raja Wahunsunakok segera mengendus keberadaan para kolonis itu dan mengamati gerak-gerik mereka dengan penuh wasangka. Daerah kekuasaan Raja Wahunsunakok sesungguhnya seluas bentang bumi Amerika Utara, tapi raja punya banyak seteru dan gagal mempersatukan bangsa Inka. Akhirnya Wahunsunakok memutuskan untuk mencari tahu apa kemauan kaum pendatang di Jamestown, dengan mengirimkan utusan yang mengabarkan bahwa raja ingin membangun hubungan baik dengan mereka. Saat musim dingin tahun 1607 semakin dekat, para pemukim di Jamestown mulai kekurangan bahan makanan, dan ketua dewan koloni itu, Edward Mary Wingfield, tak tahu harus berbuat apa. Situasi itu berhasil diatasi oleh Johann Smith. Smith yang tulisan-tulisannya syarat dengan informasi mengenai perkembangan awal koloni Inggris di Jamestown memang sosok yang menarik. Tokoh yang lahir di daerah pedusunan Lincolnshire, Inggris itu pernah menentang perintah ayahnya untuk berbisnis. Dia malah menjadi tentara bayaran. Awalnya, dia bergabung dengan pasukan Inggris di Belanda, kemudian membelot ke pasukan Austria yang berperang di pihak Hungaria dalam menangkal serangan dari Kekaisaran Ottoman. Dia tertangkap di Rumania, lalu dijual sebagai budak dan terpaksa bekerja di ladang. Suatu hari, dia berhasil merobohkan majikannya, mencuri pakaian dan kudanya, lalu kabur kembali ke wilayah Austria. Smith terlibat keributan dengan sebuah pelayaran ke Virginia, dan di kapal Susan Constant sempat dijebloskan ke sel pengap karena memberontak dan membangkang kepada Wingfield. Rencananya begitu kapal yang ditumpanginya mendarat di Amerika, dia akan diadili. Namun betapa kagetnya Wingfield, Newport, dan para petinggi dari kolonis Inggris setelah membuka surat bersegel yang mereka terima, ternyata Virginia Company telah mengangkat John Smith sebagai anggota dewan koloni dan memberinya mandat untuk memimpin kota Jamestown. Karena Newport berlayar kembali ke Inggris untuk mengambil perbekalan dan mendatangkan para kolonis lainnya, Wingfield gamang, tak tahu harus berbuat apa, dan terbukti bahwa John Smith yang sanggup menyelamatkan koloni Inggris di tempat terpencil itu. Smith melancarkan serangkaian misi barter dengan orang-orang pribumi yang menjamin ketersediaan bahan pangan. Di sela-sela misi dagangnya itu, dia pernah ditangkap dan ditawan oleh Opechancanough, salah satu saudara Wahunsunakok, lalu diarak ke pusat pemerintahan suku Indian di Werowokomoko. Sesungguhnya, John Smith adalah orang Inggris pertama yang bertatap muka langsung dengan Wahunsunakok. Dan menurut kisah-kisah tentang petualangan John Smith, dalam perjumpaan awal itu, dirinya lolos dari maut berkat jasa anak gadis sang raja, yaitu Pocahontas. John Smith
yang dibebaskan pada tanggal 2 Januari 1608 kembali ke Jamestown yang warganya masih dicekam krisis pangan dan terselamatkan pada hari yang sama. Sebab kebetulan pada hari itu Newport kembali dari Inggris membawa perbekalan yang sangat dibutuhkan. Rupanya kaum kolonis di Jamestown belum juga mau berlayak dari kegagalan itu. Selama tahun 1608 mereka masih meneruskan usahanya memburu emas dan logam mulia lainnya. Mereka tidak juga paham bahwa untuk bisa bertahan hidup, mereka tak bisa terus-menerus bergantung pada penduduk pribumi yang mereka paksa bekerja atau dijadikan mitra barter. Smith merupakan orang pertama yang sadar bahwa model penindasan keji yang dulu sukses diterapkan oleh Cortes dan Pizarro mustahil bisa diterapkan di kawasan Amerika Utara. Kondisi fundamental di wilayah itu sungguh berbeda. Menurut pengamatan Smith, beda dari bangsa Aztec dan Inca. Penduduk pribumi Virginia tidak punya cadangan emas, sebagaimana tertulis di dalam catatan harian Smith. Penduduk di sini hanya berlimpah makanan dan minuman. Anas Tocqueville, salah satu penduduk Jamestown yang banyak menulis buku harian, mengisahkan rasa frustasi yang menghinggapi Smith dan beberapa orang lain yang mulai sadar bahwa emas yang mereka cari itu tak pernah ada di sana. Tak ada pembicaraan, tak ada pekerjaan, tak ada harapan saat itu kecuali menggali emas, mendulang emas, dan menimbun emas. Ketika Newport berlayar balik ke Inggris pada bulan April 1608, dia banyak memuat pirit ke kapalnya. Pirit adalah mineral yang mirip emas, sering disebut sebagai emas palsu. Dia kembali ke Jamestown pada bulan September dengan perintah tegas dari Virginia Company bahwa para kolonis harus semakin keras dan tegas kepada penduduk asli. Siasat yang mereka susun adalah menabalkan Wahun Sunakok menjadi maharaja, dengan harapan raja lokal itu mau patuh kepada Raja James I. Para kolonis mengundang Wahun Sunakok ke Jamestown, tapi penguasa itu masih curiga, was-was, dan tidak sudi ditangkap. Smith sempat mencatat jawaban Wahun Sunakok. Kalau raja kalian mengirim hadiah untukku, ketahuilah bahwa aku pun seorang raja dan tanah ini kekuasaanku. Ayah kalian yang mesti datang ke hadapanku, bukan aku yang harus datang ke benteng kalian. Aku tak bisa kalian kecoh dengan umpan semacam itu. Karena sudah jelas Wahun Sunakok tidak bisa dikecoh dengan umpan semacam itu, Smith dan Newport yang harus datang ke Weromoko untuk memahkotai sang raja. Semua akal bulus itu terbukti gagal total, dan satu-satunya keputusan Wahun Sunakok adalah memutuskan hubungan dengan para kolonis di Jamestown. Raja itu bahkan memberlakukan embargo dagang atas Jamestown. Koloni kecil itu tidak bisa lagi melakukan barter dengan penduduk setempat untuk memperoleh bahan pangan. Wahun Sunakok bisa membuat mereka mati kelaparan. Sekali lagi, Newport bertolak ke Inggris pada bulan Desember 1608, membawa surat Smith yang memohon para direktur Virginia Company agar mengubah cara berpikir mereka tentang koloni. Mustahil mereka bisa cepat kaya dengan mengeksploitasi Virginia sebagaimana dilakukan para penindas di Meksiko dan Peru. Di sana tak ada emas atau logam mulia, sementara penduduk asli tidak mau dipaksa bekerja dan menyediakan makanan bagi mereka. Smith paham betul kalau koloni itu ingin makmur, maka para kolonis sendiri yang harus bekerja banting tulang. Oleh karenanya, dia memohon kepada para direktur agar mengirimkan orang-orang ke tempat yang tepat ke Amerika. Jika tuan-tuan mengirim orang kepada kami, tolong kirimkan 30 tukang kayu, peternak, tukang kebun, pencari ikan, pandai besi, tukang batu, dan penggali tanah dengan perbekalan penuh.
dan kalau perlu kirimkan 1.000 orang lagi yang seperti mereka itu. Smith tidak sudi lagi dikirimi perajin emas yang tidak ada gunanya. Sekali lagi, koloni di Jamestown lolos dari malapetaka berkat tangan dingin John Smith. Dia bahkan bisa memaksa dan menakut-nakuti orang pribumi sehingga mau melakukan barter dengannya. Dan kalau orang-orang itu mulai alot dan berulah, dia akan memeras otak dan melakukan segala upaya. Sekembalinya ke koloni, John Smith memimpin dengan wewenang penuh dan memberlakukan peraturan ketat. Siapa yang mau makan harus bekerja. Sekali lagi, Jamestown selamat dari kelaparan pada musim dingin tahun itu. Virginia Company digadang-gadang menjadi perusahaan pencetak uang. Namun, setelah beroperasi selama 2 tahun, tuah yang diharap-harapkan tak juga kunjung datang. Para direktur perusahaan itu memutuskan untuk memberlakukan sistem manajemen baru dengan membubarkan Dewan Koloni dan mengangkat gubernur tunggal. Orang pertama yang ditunjuk untuk menduduki posisi ini adalah Sir Thomas Gates. Berkat beberapa peringatan dari John Smith, perusahaan itu menyadari perlunya memberlakukan beberapa pendekatan baru. Kesadaran itu dipicu oleh serangkaian kejadian pada musim dingin 1609 hingga 1610 yang dikenal sebagai masa panceklik. Sistem manajemen baru itu tidak memberi ruang gerak bagi John Smith yang akhirnya kecewa dan kembali ke Inggris pada musim semi tahun 1609. Setelah kehilangan John Smith yang bertangan dingin dan pasukan makanannya direcoki oleh Raja Wahunsnakok, penduduk koloni Inggris di Jamestown akhirnya binasa. Dari 500 kolonis yang datang pada musim dingin itu, hanya 60 orang yang bertahan hidup hingga bulan Maret. Situasi di sana begitu mengerikan hingga orang-orang itu terpaksa menjadi kanibal. Pendekatan baru yang diterapkan kepada para kolonis di Jamestown oleh Gates dan wakilnya Sir Thomas Dale adalah sistem kerja paksa amat keji yang harus dilakukan semua orang di sana, kecuali tentu saja segelintir kaum elit yang berkuasa di wilayah koloni. Sebagai penguasa koloni, Dale memberlakukan undang-undang semi-militer yang disebut Laus Divine, Moral and Martial, yang antara lain berisi pasal-pasal sebagai berikut. Semua warga, baik laki-laki atau wanita yang meninggalkan koloni dan lari ke wilayah Indian akan dihukum mati. Barang siapa mencuri hasil kebun, baik milik umum, perorangan maupun perkebunan anggur, atau mencuri jagung akan dihukum mati. Anggota koloni dilarang menjual atau menyerahkan komoditas apapun dari wilayah ini kepada pelaut, baik kapten atau awak kapal biasa, dan mengangkutnya keluar dari wilayah koloni demi keuntungan pribadi, dan setiap pelanggaran dikenakan sanksi hukuman mati. Jadi, menurut logika para petinggi di Virginia Company saat itu, kalau penduduk pribumi tidak bisa dieksploitasi, mungkin para penghuni koloni itulah yang bisa diperas keringatnya. Dalam model baru pengembangan daerah koloni itu juga ditetapkan bahwa perusahaan menguasai setiap jengkal tanah yang ada di sana. Para pekerja lelaki ditempatkan di barak dan mendapatkan jatah ransum yang besarannya sudah diatur oleh perusahaan. Setiap kelompok bekerja diawasi oleh agen dari pihak perusahaan. Kondisi kerja yang ada sangat mirip dengan undang-undang militer, dan mereka dapat dengan mudah melakukan eksekusi hukuman mati kepada para pelanggar. Sebagai bagian dari peranata lembaga baru di koloni itu, klausa pertama yang tersebut tadi sangatlah penting. Pihak perusahaan mengancam akan menghukum mati siapa saja yang kabur dari koloni. Karena kondisi kerja yang penuh tekanan dan sangat tidak manusiawi, kabur dari koloni dan hidup membaur dengan penduduk setempat merupakan alternatif yang menarik bagi para pekerja koloni. Alternatif lainnya adalah kabur membebaskan diri dari
kekangan perusahaan dan mengembara di tanah tak bertuan itu, mengingat populasi penduduk asli di Virginia sangat jarang pada masa itu. Kebetulan pula Virginia Company tidak punya cukup sumber daya dan kekuatan untuk menangkap kembali para pekerja koloni yang memilih kabur. Perusahaan tidak bisa memaksa para kolonis bekerja keras dengan pasokan ransom yang sangat terbatas. Peta 2 halaman 20 menunjukkan estimasi kepadatan penduduk di berbagai wilayah Amerika Latin pada zaman penaklukan penjajah Spanyol. Rata-rata populasi penduduk wilayah Amerika Serikat, kecuali di beberapa titik yang padat penduduk, tak lebih dari 3/4 kepala per mil persegi. Di kawasan Meksiko Tengah dan pegunungan Andes di Peru, kepadatan penduduknya sudah mencapai 400 kepala per mil persegi, lebih dari 500 kali lipatnya rata-rata populasi di Amerika Serikat. Prospek untuk mengeksploitasi penduduk asli yang jumlahnya melimpah di Meksiko atau Peru hampir mustahil diwujudkan di Virginia. Virginia Company butuh waktu cukup lama untuk menyadari bahwa model penjajahan ala Spanyol sulit diterapkan di Virginia. Mereka juga butuh waktu yang tidak singkat untuk belajar dari kegagalan menerapkan peraturan ala hukum militer di sana. Mulai tahun 1618 mereka menerapkan strategi baru yang cukup radikal dan dramatis. Karena baik penduduk asli maupun para kolonis tak sudi diperas keringatnya, satu-satunya cara yang masuk akal adalah menghadiahkan insentif kepada para kolonis yang produktif. Pada tahun 1618, Virginia Company mulai memberlakukan sistem yang disebut Birthright System. Setiap lelaki yang bermukim di wilayah koloni mendapat pembagian tanah seluas 50 hektar dengan tambahan ekstra 50 hektar lagi untuk tiap anggota keluarga yang mereka bawa. Termaksud juga untuk setiap pembantu rumah tangga yang mereka ajak mengadu peruntungan ke bumi Virginia. Para pekerja dari Inggris itu diberi rumah tinggal, dibebaskan dari ikatan kontrak yang mereka teken sebelumnya, dan pada tahun 1619 dibentuk semacam majelis umum atau General Assembly yang secara efektif memberi hak suara kepada setiap warga lelaki dewasa dalam penyusunan undang-undang serta lembaga pemerintahan di koloni tersebut. Itulah cikal bakal demokrasi di Amerika Serikat. Virginia Company butuh waktu sekitar 12 tahun untuk mencerna pelajaran pertama yang mahal harganya. Sukses yang diraup bangsa Spanyol di Meksiko dan Amerika Tengah dan Selatan ternyata sulit diwujudkan di Amerika Utara. Paruh akhir abad ke-17 itu diwarnai oleh perjuangan maha berat dan panjang yang berbuah pelajaran kedua, bahwa satu-satunya pilihan logis yang bisa menciptakan prospek kemajuan ekonomi bagi koloni adalah dengan membentuk berbagai lembaga pemerintahan yang menawarkan insentif kepada para kolonis untuk berinvestasi dan merangsang mereka agar terus bekerja keras. Seiring dengan makin berkembangnya kawasan Amerika Utara, kaum elit koloni Inggris berulang kali mencoba menciptakan berbagai lembaga yang ditujukan untuk memasung prospek ekonomi dan hak-hak politik para pekerja di koloni, kecuali golongan tertentu, sama persis dengan yang dilakukan penindas Spanyol di era terdahulu. Tetapi, sejarah menunjukkan semua upaya ke arah kecurangan itu selalu kandas seperti yang terjadi di Virginia. Salah satu prospek akal-akalan yang paling ambisius mereka lancarkan tak lama setelah Virginia Company mengadopsi strategi manajemen baru. Pada tahun 1632, 10 juta hektar tanah di dataran tinggi Chesapeake Bay dihadiahkan oleh Raja Charles I kepada Celsius Calvert, penguasa provinsi Baltimore, dan atas jabatannya ini ia menyandang gelar kebangsawanan Lord Baltimore. Piagam Maryland memberi kebebasan penuh kepada Lord Baltimore untuk membentuk sebuah pemerintahan sesuai dengan kehendak hatinya. Dan pada ayat ke-7
Di piagam tersebut disebutkan bahwa Baltimore memiliki kekuasaan penuh dan mutlak untuk memerintah, mengatur, membuat, dan menegakkan apapun bentuk peraturan dan undang-undang demi terciptanya pemerintahan yang baik dan sejahtera di provinsi tersebut. Lord Baltimore menggelar rencana yang amat terinci untuk menciptakan sebuah masyarakat manor yang tak lain adalah jiplakan dari masyarakat pedesaan Inggris dari abad ke-17. Dalam rencana itu juga terdapat skema pembagian tanah menjadi petak-petak kafling seluas sekian ribu hektar yang akan dikelola oleh para tuan tanah. Para tuan tanah kemudian akan merekrut penyewa lahan yang kebagian jatah mengolah tanah dengan sewa tinggi lalu disetorkan kepada kaum elit yang menguasai tanah garapan. Usaha yang lebih kurang sama juga pernah dilakukan pada tahun 1663 bersama dengan pembentukan provinsi Carolina oleh 8 tokoh penguasa wilayah itu, termaksud diantaranya Sir Anthony Ashley Cooper. Ashley Cooper bersama sekretarisnya filsuf ternama Inggris John Locke merumuskan Undang-Undang Dasar Carolina. Dokumen tersebut seperti Piagam Maryland yang terlebih dahulu diciptakan sebagai landasan pembentukan sebuah peranata masyarakat elitis hierarkis yang dikendalikan oleh segelintir kaum elit. Pada mukadimah konstitusi Carolina itu termaktub pemerintahan provinsi ini bisa tunduk kepada kerajaan yang memayungi kehidupan kita dan menjadi pemangku provinsi kita, dan kita mencegah munculnya berbagai lembaga demokratis. Klausul-klausul di dalam konstitusi Carolina itu merupakan cetak biru dari sebuah struktur sosial yang teramat kaku. Di dasar hierarki struktur sosial itu terdapat rakyat jelata atau leadman yang diamanatkan oleh pasal 23. Semua anak keturunan rakyat jelata tetap menjadi rakyat jelata. Demikian pula seluruh generasi sesudah mereka. Di atas strata rakyat jelata yang tidak punya kekuatan politik itu terdapat kelompok yang disebut landgraves dan caziques yang merupakan kalangan ningrat alias aristokrat, yang juga parlemen yang berisikan perwakilan dari kaum ningrat. Namun para anggota dewannya hanya dibenarkan membahas dan memperdebatkan berbagai isu dan topik yang sudah disetujui terlebih dahulu oleh 8 penguasa tertinggi Carolina. Kegagalan untuk mewujudkan pemerintahan absolut di Virginia rupanya juga dialami oleh mereka yang harus mengupayakan timbulnya lembaga-lembaga serupa di Maryland dan Carolina. Dan faktor-faktor penyebabnya pun hampir tak jauh beda. Semua kasus itu menunjukkan bahwa para pemegang otoritas tidak bisa memaksa para penghuni koloni untuk tunduk ke dalam sebuah peranata sosial yang hierarkis, sebab dunia baru di luar lingkungan koloni menjanjikan berbagai alternatif yang lebih baik. Orang-orang itu seharusnya disodori berbagai insentif yang mendorongnya untuk lebih semangat bekerja. Maka tak lama kemudian orang-orang itu mulai bangkit menuntut kebebasan ekonomi dan hak-hak politik. Demikian pula yang terjadi di Maryland. Para penduduk koloni di sana meminta jatah lahan garapan, dan mereka bahkan berani memaksa Lord Baltimore membentuk Dewan Perwakilan. Pada tahun 1691, dewan yang dimaksud berhasil mendesak Raja Inggris untuk menyatakan bahwa Maryland adalah koloni kerajaan. Sebuah keputusan yang serta-merta meliputi hak-hak istimewa Lord Baltimore dan para kroninya. Pergulatan panjang yang hampir sama juga terjadi di beberapa daerah di California, dan lagi-lagi kaum elit di sana dipreteli kekuasaannya. Carolina Utara menjadi koloni kerajaan Inggris pada tahun 1729. Menjelang tahun 1720-an, ke-30 koloni Inggris yang kelak berubah status menjadi negara-negara bagian Amerika Serikat
telah mengadopsi gaya pemerintahan yang sama. Seluruh koloni itu dipimpin gubernur dan pemerintahannya dikontrol oleh dewan yang keanggotaannya berbasis perwakilan dari para lelaki tuan tanah. Saat itu belum ada demokrasi yang sesungguhnya. Kaum perempuan, budak, dan mereka yang tak punya lahan garapan tidak mempunyai hak suara. Meskipun demikian, hak politik bagi para warga biasa dibilang cukup besar jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya dalam era yang sama. Dewan-dewan dan para pemimpinnya berkoalisi dan membentuk Kongres Kontinental pertama pada tahun 1774, dan kongres tersebut telah meletakkan cikal bakal atau embrio bagi kemerdekaan Amerika Serikat. Seluruh anggota dewan pada saat itu yakin bahwa mereka punya hak untuk menentukan kriteria keanggotaannya dan mengatur masalah perpajakan. Sikap dan gerakan inilah yang belakangan membuat pemerintah koloni Inggris menjadi gerah.